Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan penentu dari terciptanya good legislation. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyusun untuk memahami teori dan metodologi pembentukan peraturan perundang-undangan agar produknya dapat secara nyata menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat 5 ayat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Yang pertama adalah pasal 18 ayat 2 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Penarikan kewenangan ke pemerintah pusat oleh RUU Cipta Kerja dapat mengurangi esensi dan hakikat prinsip otonomi daerah, sehingga dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal selanjutnya adalah pasal 28C ayat 2 yang menjamin hak masyarakat untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dan berkaitan dengan itu, pasal 28F menjamin hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Dan kedua pasal ini menjamin mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Selanjutnya pasal 33 ayat 3 mengatur agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan hanya untuk kepentingan orang perseorangan atau kelompok tertentu saja. Dan pasal 33 ayat 4 mengatur bahwa perekonomian nasional harus berdasarkan antara lain prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka, pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Rancangan undang-undang juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Setidaknya terdapat 5 asas yang terkandung pada undang-undang ini yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Pertama adalah asas kejelasan tujuan. Banyak ketentuan pada RUU Cipta Kerja yang dipandang tidak berhubungan dengan judul maupun tujuan dari RUU Cipta Kerja itu sendiri. Sebagai contoh, 1. Apa hubungan antara perubahan terkait sanksi dengan penciptaan lapangan kerja? Yang kedua, apa hubungan antara penghapusan ketentuan mengenai keberadaan dan peran Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang memegang peran pengkaji scientific evidence dengan penciptaan lapangan kerja? Nomor 3, apa hubungan antara penghapusan Komisi Penilai AMDAL dengan penciptaan lapangan kerja? Dan asas selanjutnya yang harus diperhatikan adalah asas dapat dilaksanakan. Terdapat 493 pasal pada RUU Cipta Kerja yang memandatkan peraturan pelaksana. Hal ini membuat efektivitas pelaksanaan RUU Cipta Kerja menjadi dipertanyakan. Asas selanjutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. RUU Cipta Kerja yang topiknya sangat luas menjadi rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan tertentu dengan menyelundupkan ketentuan yang tidak terkait dengan tujuan utama RUU Cipta Kerja. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga kurang memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat menunjang pembangunan nasional, seperti tata kelola pemerintahan atau governance. Selanjutnya adalah asas kejelasan rumusan. RUU Cipta Kerja dianggap sulit untuk dipahami karena sistematikanya yang rumit dan juga kurang jelas. Asas selanjutnya adalah asas keterbukaan. Partisipasi publik merupakan elemen yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, pelibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dan pembahasan RUU ini sangat minimal. Penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja juga harus memperhatikan standar dan metodologi good legislation making yang berlaku secara universal, seperti metode Institutional Legislative Theory and Methodology atau ILTAM. Berdasarkan ILTAM, terdapat 4 tahap yang harus dilakukan oleh penyusun undang-undang. Pertama, penyusun harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjelaskan permasalahan sosial yang akan menjadi target perubahan. Yang kedua, penyusun harus melakukan kajian terhadap ketentuan yang akan diatur untuk memastikan bahwa ketentuan itu dapat mengubah atau menghilangkan masalah yang diidentifikasi. Ketiga, dalam menyusun undang-undang, penyusun harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan tersebut harus terbukti berdasarkan tahap identifikasi dan kajian akan mengubah atau menghilangkan masalah. Dan yang kedua, solusi yang diberikan harus terbukti cost effective daripada alternatif lainnya.
Dan dalam melakukan langkah kedua dan ketiga tersebut, penyusun dapat menggunakan kajian ROCP atau Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology, maupun Regulatory Impact Assessment atau RIA. Keempat adalah pembentukan mekanisme monitoring dan evaluation. Selama melakukan keempat tahap ini, partisipasi publik menjadi elemen yang sangat penting. Jaminan terhadap partisipasi publik selain merupakan mandat konstitusi dan juga undang-undang yang berlaku, juga merupakan sebuah komitmen Indonesia sebagai negara yang meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights maupun sebagai bagian dari Rio Declaration. Dalam teori Sherry Arnstein, terdapat 8 tingkat partisipasi publik. Bentuk partisipasi yang paling ideal ada pada kategori citizen power. Pada kategori ini, masyarakat diberikan peluang besar untuk mempengaruhi outcome. Dengan kata lain, level playing field atau posisi tawar masyarakat ada pada posisi yang setara dengan pengambil keputusan atau equal bargaining power. Dan partisipasi itu pun bersifat prior informed atau diberi informasi secukupnya untuk dipelajari terlebih dahulu. Apabila kita tidak memahami tingkat dan derajat partisipasi masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Arnstein ini, maka sangat berpotensi peran serta masyarakat dimanipulasi sebatas tokenisme dan juga non-partisipasi yang tidak memberikan manfaat terhadap kepentingan masyarakat. RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan good legislation making process akan berimplikasi pada, pertama, RUU Cipta Kerja menjadi produk hukum yang pelaksanaannya tidak efektif. Dan yang kedua, RUU Cipta Kerja rentan untuk diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.